Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, selamat beribadah dalam hari ini. Mari kita teduhkan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Rasakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lewati. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan mengagumi kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, rahmat-Mu dalam hidup kami, kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kami bersyukur di hari Sabat-Mu Tuhan, hari kenikmatan yang Engkau jadikan buat kami. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau beribadah dengan antusias. Kami mau beribadah dengan sukacita. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh pulang sebagai pribadi-pribadi yang disegarkan, dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Hamba percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mengajak kita semua, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau berikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhanlah benteng kehidupan kita.
Allah yang besar. Tuhan, Kau Allah yang setia. Di dalam setiap jalan hidup kami, di dalam setiap musim hidup kami tahu Engkau beserta dengan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau membuat kaki-kaki kami kuat untuk berjejak di bukit batu. Sampai pada akhirnya kami akan melihat kemenangan yang daripada-Mu atas hidup kami. Dia beserta kita. Amin. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, Dia yang bersama kita, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Yesus, sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, katakan bukti imanmu kepadanya, bahwa Dialah satu-satunya jaminan kepastian buat kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami tak takut, kami tak gentar. Kau bersama kami.
oleh karena kebesaran-Mu lah, oleh karena kedahsyatan-Mu lah, seluruh alam semesta ini ada. Kami tahu Tuhan, oleh karena kehendak-Mu lah kami ada sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu lah kami hidup sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mengangkat tangan kami, membawa rasa syukur kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kekal, kepada Tuhan yang berdaulat, kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, kepada Tuhan yang setia, kepada Tuhan yang tak pernah sekalipun membiarkan kami berjalan seorang diri, yang tak pernah sekalipun jauh dan meninggalkan kami. Engkau setia, Engkau beserta di setiap musim, di setiap jalan. Tak pernah Kau meninggalkan, tak pernah Kau biarkan kami sendirian. Kekuatan-Mu datang bagiku, pengharapanku teguh di dalam-Mu. Serukan Engkau Tuhan, gunung batu, sumber harapanku. Ku berdiri teguh di dalam janji-Mu, kemurahan-Mu kan mengikutiku. Ku serukan Engkau Tuhan, gunung batu, sumber harapanku. Ku berdiri teguh di dalam janji-Mu, kemurahan-Mu kan
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan. Kalau ada satu-satunya kepastian yang boleh kami pegang Tuhan, yang menjadi sandaran dan kekuatan kami Tuhan, di masa-masa akhir ini Tuhan, biarlah kami hanya percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu lah Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Keberadaan-Mu lah Tuhan yang akan menjadi sandaran bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang bisa memberikan kepastian, keamanan bagi setiap kami Tuhan. Kami hanya mau bersandar hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan ya. Senang sekali saya bisa berbagi saat pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Gembala atas kesempatannya. Saya bersyukur kalau saat ini kita bisa sama-sama beribadah ya. Karena ada banyak orang yang merindukan pertemuan ibadah seperti ini ya. Ada begitu banyak orang yang udah kangen ketemu dengan teman-teman seiman, saudara seimannya. Dan kalau masih diberikan kesempatan seperti ini, biarlah kita belajar untuk membuka hati selebar-lebarnya. Untuk bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan berbagi, waktu saya tidak panjang sampai jam berapa ya? 30 menit ya Pak? Ya 30 menit ya. Oke. Berbagi tentang jangan berspekulasi. Wow. Kalau kita ngelihat keadaan-keadaan akhir ini yang terjadi ya. Itu tuh akan membuat orang biasanya berespon dua. Menjadi sangat takut dan menjadi sangat berspekulasi. Ya, kalau nggak sangat takut, sangat berspekulasi. Ini kalau kita dalam melihat dalam realita kehidupan kita. Dalam dunia bisnis, usaha, atau pekerjaan dan segala macamnya. Tapi kalau kita perhatikan begini, kalau ada satu kelompok orang yang berspekulasi, itu biasanya lebih banyak yang benar atau lebih banyak yang salah? Hah? Kalau berspekulasi itu lebih banyak benarnya, untungnya atau buntungnya? Buntungnya. Jadi kalau kita ngomong berspekulasi, sebenarnya hanya sebagian kecil yang akhirnya benar ujungnya gitu ya. Nah, berarti kalau kita bisa melihat begini, apa sih yang harus kita renungkan tentang spekulasi ini? Apakah memang kita harus hidup di dalam sana? Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini. Nah, arti kata spekulasi bilang begini. Pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Tindakan yang bersifat untung-untungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia aja menjelaskan salah satu definisi spekulasi itu tindakan yang tidak berdasarkan kenyataan, atau mungkin dengan sederhananya gini, tindakan atau keyakinan yang tidak disertai dengan fakta dan data. Tidak ada dasar kenapa kita harus memilih itu. Wah, pokoknya yang penting lihat nanti aja. Nah, itu spekulasi. Kalau udah begitu, biasanya hasilnya untung-untungan. Dan kalau yang berspekulasi seperti yang tadi kita sama-sama percaya bahwa lebih banyak yang tidak untung daripada yang untung. Berarti itu bukan sebuah pilihan yang harus kita hidup di dalamnya. Spekulasi biasanya didorong oleh apa? Oleh apa yang dirasa, bukan oleh fakta. Spekulasi itu biasanya didorong apa? Rarasaun. Rarasaun, rasanya mah bener lah. Rasanya apa bener? Rarasaun. Kalau kita ngomong rarasaun ya, coba perhatikan ini. Biasanya orang yang merasa kuat, realitanya tidak sekuat yang dibayangkan. Orang yang merasa kuat cenderung tidak sekuat yang dibayangkan, tidak dirasakan. Pada kenyataannya tidak sehebat itu dia. Kan suka ada gini ya, yang merasa kasep gitu. Realitanya gimana sih? Orang rasaun kasep gitu. Orang rasaun kasep biasanya untuk kasep gitu. Ya gitu. Rasaun itu pintar, padahal realitanya untuk pintar. Nah, orang rasaun itu biasanya tidak sesuai fakta. Ya. Nah,
saya percaya begini. Dalam demikian juga dengan kehidupan iman kita. Seringkali kita merasa sudah mencintai Tuhan sepenuh hati. Namun realitanya tidak seperti demikian. Seringkali banyak di antara kita ngerasa bahwa gue mau udah total sama Tuhan. Gue mau udah begini sama Tuhan. Ngerasa kayaknya tuh kita tuh udah jadi VIP-nya buat Tuhan tuh. Rarasaeun ternyata. Dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Makanya ada di dalam Matius 7 ayat 21-23 bilang begini. Ada orang yang bukan Tuhan, bukanlah aku udah berbuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kurang apa? Dia pikir semua itu ditunjukkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, oh keren kamu ya. Ternyata endingnya itu menohok. Nyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Nah ini berspekulasi. Dia pikir dia sudah menyenangkan Tuhan. Dia pikir dia sudah membuat Tuhan bangga dengan apa yang dia lakukan. Ternyata Tuhan marah sama dia. Anyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Nah, bayangkan betapa sedihnya kita. Kalau seandainya suatu saat kita datang bertemu dengan Tuhan. Kita pikir Tuhan akan happy dengan hidup kita. Dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata suatu saat Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Wow. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita. Untuk apa? Mengizinkan kita melewati ujian demi ujian terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menyadarkan kita tentang bagaimana posisi iman kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percaya nggak jujur itu ada nilainya? Hah? Percaya nggak? Percaya kan? 100.000 mah jujur we lah. Kalau 100 juta mulai mikir 100 juta. Aduh 100 juta. Kemarin mah jujur waktu 100.000 mah mikir kan. Wah jujur. Dalam nama Yesus Tuhan minta kita jujur. Begitu 100 juta. Aduh kumahanya ya. Mulai mikir. Jangankan 100 juta. Gimana kalau 1 miliar? Waduh. Kadang-kadang kejujuran kita tuh diuji loh di situ. Ada gradasinya. Apakah kita mau bilang gini, mau 100 juta, mau 100 miliar. Kejujuran adalah sesuatu hal yang gak bisa ditawar-tawar misalnya. Ada kalanya Tuhan perhadapkan itu. Dalam kehidupan kita Tuhan lewatkan kita pada ujian demi ujian. Misalnya contoh. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, kebangkrutan. Gimana respon kita? Kita akan tetap berkata Tuhan engkau baik. Tuhan engkau luar biasa Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Aku akan mencintai engkau. Dalam keadaan susah. Kalau ngomong Tuhan baik di saat dapat kang tahu besar mah gampang loh. Tapi coba kalau seandainya Tuhan izinkan ujian terjadi pada kita. Kesusahan terjadi pada kita. Kebangkrutan terjadi pada kita. Sakit penyakit terjadi pada kita. Mau gak kita tetap bilang Tuhan engkau tetap baik. Ujian ini kadang-kala Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Untuk mengenal bagaimana posisi iman kita. Yang dulunya ngerasa kuat cinta Tuhan. Begitu diuji gini tetap begitu gak kualitasnya. Ya. Nah kalau seandainya gini. Ada orang yang nawarin sama Bapak Ibu di sini. Pak ini jam nih, jam keren. Jam keren ini adalah anti banting. Anti banting, pokoknya dibantingin ancur-ancur lah gitu. Dibantingin ancur-ancur. Kira-kira cara membuktikan benar omongan si sales itu harus gimana? Dibanting, benar gak sih? Ya, salah satu syarat untuk kita percaya sama omongannya adalah banting eta jam itu. Benar tuh. Jangan-jangan
Malah jadi jamnya yang hancur, bukannya si lantai yang hancur. Nah, tes, banting jamnya. Mana yang kuat? Oke? Begitu juga dengan iman kita. Kadang-kala kalau kita ngomong saya beriman, izinkan Tuhan ngetes. Izinkan Tuhan ngetes. Seberapa kuat imanmu? Ya. Kan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya cinta Engkau Tuhan. Tuhan saya all out sama Tuhan lah. Tuhan saya bawa pokoknya habis-habisan buat Tuhan. Izinkan Tuhan ngetes ya. Sama orang yang mau beli jam juga begitu kan. Tahan banting. Dites dulu, dibanting dulu, kuat gak itu? Untuk memastikan sesuai gak dengan omongannya. Itu juga dengan bagaimana Tuhan pengen tahu. Sejauh mana sih kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan ujian terjadi sama kita. Kalau dapat ujian itu jangan ngerasa gini. Jangan merasa itu jadi sebuah beban. Jangan. Siapa di sini yang pernah sekolah? Oh, pasti wajah-wajah sekolah semua gitu ya. Salah satu syarat untuk naik kelas harus gimana? Ujian. Berarti kalau ada ujian, lagi mau Tuhan naikin kelas. Ya, ujian iman berarti Tuhan lagi pengen naikin iman kita gitu. Nah, ini ada satu contoh di dalam Alkitab di mana Petrus ini berspekulasi kalau menurut saya. Tentang bagaimana hidup dia sepertinya tuh all out buat Tuhan. Sebelum menyangkal Yesus, Petrus tuh bilang begini. Matius 26 ayat 31 bilang begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Ayat 31 bilang gitu. Yesus ngomong sama murid-muridnya, malam ini kamu semua nih murid-muridnya akan tergoncang imannya karena aku. Kata Yesus. Ayat 33-nya, Matius 26 ayat 33 bilang begini Petrus. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Lihat ya, Petrus tuh spekulatif banget di sini ngomong tentang imannya. Bolehlah yang lain tergoncang, tapi gue mah kagak. Gue mah kuat. Gue tidak akan tergoncang imannya. Oke, kata Yesus dia. Lalu Yesus ngomong lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus langsung ngomong sama Petrus. Kamu kan bilang gak tergoncang katanya. Aku ngomong sama kamu nih. Sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal aku 3 kali loh. Ini Petrus spekulatif lagi. Dia bilang ngomong apa di ayat 35. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, spekulasi lagi. Kedua ini dia berspekulasi lagi tentang bagaimana dia imannya. Ayat 74. Itu adalah penyangkalan Petrus yang ketiga kali terhadap Yesus. Bukan hanya nyangkal Yesus, tapi di dalam Matius 26 ayat 74 dikatakan apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Artinya aku tidak mengenal Yesus. Jadi artinya apa yang diomongkan Petrus tentang siap mati buat Kristus itu tidak sesuai kenyataan. Karena buktinya dia nyangkal, bahkan sampai ngutuk Yesus loh. Saya pikir keadaan seperti Petrus ini mungkin terjadi banyak dalam kehidupan kita. Kita mengaku murid Yesus, kita mengaku pengikut Yesus, kita mengaku cinta Yesus, kita mengaku mengasihi Yesus. Tetapi kualitas itu tidak tahan uji. Omongan kita tentang rela mati buat Kristus terlalu berspekulasi. Tidak disertai dengan fakta yang terjadi. Ada kisah kedua. Anak Imam Skewa yang dikalahkan oleh roh jahat. Mungkin kalau nanti pengen tahu kisahnya lebih jelas, bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Ceritanya itu kan ada Imam Skewa, kepala imam Skewa yang bernama Skewa. Dia punya anak 7. Nah, suatu saat si anak 7 ini tuh berjalan-jalan dan melihat ada orang yang kerasukan setan. Ketika ada yang kerasukan setan, dia pikir
Dia punya kuasa untuk menengking si setan itu, roh jahat itu. Dengan modal apa? Dia pernah lihat rasul-rasul nengking orang-orang yang kerasukan roh jahat dengan nama Yesus. Paulus ngusir pakai nama Yesus. Roh jahat pergi. Wah, gue bisa pakai ini. Ya, bisa pakai. Dia pikir nama Yesus itu mantra. Yang bisa dipakai buat siapa saja. Begitu dicoba dia mengusir dalam nama Yesus orang jahat itu. Si roh jahat itu. Malah si roh jahat ini ngomong, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Lalu siapa? Katanya, waduh, kebayang gak sih? Itu mau ngusir roh jahat. Si roh jahatnya ngomong gini, Yesus kamu kan ngusir dalam nama Yesus. Yang aku tahu dari Paulus, Yesus aku kenal katanya. Paulus aku tahu, hebat dia. Tapi lu siapa? Coba-coba mengusir gua. Akhirnya bukan dia yang mengusir roh jahat, dia yang diusir roh jahat. Diceritakan di dalam kisah ini, bukan hanya diusir. Mereka tuh sampai ditelanjangi loh sama si roh jahat, sama orang kerakuan itu. Digagahi tuh, habis. Dipermalukan tuh di situ. Nah dia berspekulasi. Dia pikir bisa pakai kuasa itu. Loh, kuasa itu tuh ada syaratnya. Tidak datang sekonyong-konyong. Dia nggak penuhi syaratnya kok pengen pakai kuasanya. Gitu. Syaratnya nggak diikutin, kuasanya pengen. Nggak bisa. Harus ada syaratnya. Nah, berbeda dengan kisah ini. Berbeda dengan kisahnya Daud. Berbeda dengan kisahnya Daud ketika dia pada saat itu ada di dalam sebuah kondisi orang tuanya. Isai itu minta supaya Daud nganterin catering ke kakak-kakaknya. Suruh bawa nih ransum nih. Kakak-kakak lu kan lagi siap-siap perang nih. Katanya menghadapi orang-orang Filistin. Bawa ini makanan. Dia gak menduga apa-apa. Dia cuma jalankan tugas bapaknya untuk nganterin ransum. Buat kakaknya yang siap-siap berperang. Begitu datang ke sana. Celingak-celinguk. Ini kok suasana perang kayak mencekam gini. Rajanya juga nyumput gitu ya. Apalagi prajurit-prajuritnya. Lah, ini kenapa sih? Orang Filistin teriak-teriak. Woi, mana orang Israel? Allah orang Israel yang hebat itu. Celingak-celingak kok pada siunan kabeh gitu katanya Daud. Sampai pada suatu saat dia tersinggung, terusik dengan hinaan orang Filistin terhadap Tuhan dan umat pilihannya. Di saat itulah keberanian Daud muncul. Gua nggak terima nih. Tuhan gua nggak bisa direndahkan begitu. Akhirnya Daud memutuskan untuk apa? Menghadapi Goliat itu. Tidak dalam rencana awal. Kesana dia cuma apa? Nganterin ransum. Gak ada rencana. Mau sok-sok jagoan itu gak ada. Gak ada rencana. Tiba-tiba aja dia ngerasa gak nyaman dengan hinaan orang itu terhadap Tuhan dan bangsa yang pilihannya. Dia berani menghadapi Goliat. Bahkan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Di situ dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow. Waktu Daud ngomong yakin gini, itu udah kejadian belum? Nah, Daud berspekulasi gak dengan itu? Enggak. Nanti saya akan jelaskan.
Kenapa Daud ngomong ini tidak berspekulasi? Keyakinan Daud bahwa ia dapat mengalahkan Goliat bukanlah spekulasi iman. Tapi dia sedang mendemonstrasikan iman. Dia sedang mendemonstrasikan siapa Allahku, siapa Tuhanku. Daud tidak sedang berspekulasi, tapi dia sedang mendemonstrasikan iman. Kenapa itu bisa dikatakan bukan spekulasi? Karena ini kuncinya. Keberanian dan iman yang dimiliki Daud saat menghadapi Goliat tidak terjadi dalam satu malam loh. Keberanian Daud dalam menghadapi Goliat, bahkan keyakinannya bahwa Goliat akan ditaklukkan, itu tidak terjadi dalam satu malam. Bahkan tidak tiba-tiba muncul saat dia mendengar hinaan dari orang Filistin dan Goliat itu. Tidak. Daud melewati apa? Hari-hari saat ia menggembalakan kambing dan domba, dia melihat penyertaan Tuhan nyata. Sebelum dia menghadapi Goliat, ada simulasi sama Tuhan. Serigala dulu tuh mulai menerkam kambing dombanya gimana. Daud lawan serigala, selesai. Beruang, selesai. Singa, selesai. Di situ Daud dilatih imannya. Dalam kesehariannya dia bangun hubungan dengan Tuhan dan Tuhan latih imannya. Sampai iman yang dimiliki di padang gurun itu bangkit ketika menghadapi Goliat. Jadi gak muncul tiba-tiba. Keberanian Daud, keyakinan Daud untuk bisa mengalahkan Goliat bukan muncul pada saat itu. Daud sudah punya pengalaman berhari-hari, bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Dan melihat bagaimana Tuhan membebaskan dia. Tuhan menolong dia ketika dia menjaga 2-3 ekor kambing dombanya. Jadi saya percaya begini. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Yes. Pondasi iman kita. Pondasi iman kita itu tidak dibangun di saat kita forum kebaktian, pelayanan seperti ini. Pondasi iman kita yang sesungguhnya itu dibangun di dalam apa? Kehidupan keseharian kita. Keseharian kita sehari demi sehari, sehari demi sehari. Disitulah fondasi iman kita dibangun. Kebaktian boleh haleluya. Pulang kebaktian haleluya. Bisa itu terjadi. Kenapa? Kalau kita tidak punya sebuah fondasi yang kuat di hari-hari kita sebelum hari ini. Pertemuan seperti ini adalah sebuah celebration. Fellowship satu dengan yang lain. Bukan untuk tempat di mana kita membangun fondasi iman kita. Karena fondasi iman kita itu dibangun dalam keseharian kita. Daily, bahkan setiap waktu. Ketika Tuhan mulai ngomong sama kita, kita taat gak sama apa yang Tuhan mau? Paling tidak ada 2 hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. 2 hal ini perlu dilakukan untuk membangun fondasi iman kita dalam keseharian kita. Pertama, buka hati. Ayo katakan sama-sama, buka hati. Buka hati. Setiap hari kita harus membuka hati kita di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 bilangnya, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu hal yang paling penting harus kita lakukan di dalam keseharian kita untuk membangun fondasi iman kita, belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Belajar untuk terbuka, untuk minta Tuhan koreksi hati kita. Tuhan, kemarin ada orang yang nyenggol, saya rada kehel Tuhan.
Kira-kira gimana ya Tuhan? Aduh, kalau itu salah Tuhan, minta ampun ya Tuhan. Kemarin Tuhan, di jalan Tuhan, ada yang nyalip gitu Tuhan. Saya langsung ngomong kata-kata kasar Tuhan. Aduh Tuhan. Ayo, saya suka bilang begini. Kesabaran seseorang teruji di mana coba? Di jalanan. Kalau di sini ketemu, puji Tuhan, haleluya. Coba salib di jalan dah. Wow, langsung bawa kunci stang itu langsung dikeluarin tuh. Suka beda loh. Kesabaran yang sesungguhnya itu akan dilihat dalam, bukan di tempat begini. Coba lihat sehari-hari kita. Nah, di dalam momen-momen seperti itu, ayo belajar untuk punya hati yang rendah. Tuhan, coba koreksi Tuhan. Kemarin respon saya benar gak ya Tuhan? Ketika istri gak siapin kopi Tuhan. Terus terang Tuhan. Saya bergumul Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Supaya lalukanlah cawan ini daripadaku. Waduh. Dalam keseharian tuh akan ketemu orang-orang yang bikin kesel kita. Ya. Bikin bete kita. Kesempatan untuk tidak jujur. Kesempatan untuk nipu orang. Kesempatan untuk ngerugiin orang. Banyak kesempatan itu. Coba cek. Uji. Tuhan. Pikiran kemarin tuh benar tuh ya Tuhan ya. Menyiasati begini supaya gini-gini. Pokoknya yang saya untung dia enggak. Yang ini rugi pokoknya saya untung. Terus kira-kira Tuhan ini tuh itu benar enggak sih Tuhan? Saya percaya kalau kita punya hati yang terbuka seperti itu. Tuhan akan kasih tahu loh. Tuhan akan koreksi loh. Anakku harusnya kamu begini. Ya. Saya percaya kalau kita punya hati yang terbuka Tuhan akan koreksi terus. Setiap hari. Wow. Terus yang kedua. Belajar taat. Selain buka hati, Tuhan udah ngomong sama kita. Tuhan mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan menegur kita mungkin. Tuhan menasihatkan kita. Taat apa yang Tuhan ngomongin. Tuhan enggak menghendaki kita hidup tanpa salah, enggak juga. Tuhan mengerti kita punya proses untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tapi yang Tuhan pengen terjadi dalam diri kita adalah ketika Tuhan ngomong, belajarlah untuk taat. Karena di dalam Matius 7, 24-25 itu menjelaskan tentang bagaimana orang yang hidup di dalam fondasi yang kuat. Cirinya itu apa? Orang yang ada di dalam fondasi yang kuat yang membangun rumahnya di atas batu karang adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Kadang-kadang kita tuh lebih bersemangat begini. Mendengar firman, mengkhotbahkannya buat orang lain. Lakukan heula gitu dong, lakukan batur. Kadang-kadang kita tuh kalau dengar firman yang bagus tuh pikirannya apa? Oh bagus keur si ieu tah. Wah bagus ieu mun denger si ieu denger. Wah kayaknya bagus. Kalau saat ini Tuhan ngomong kita dengar firman, itu berarti Tuhan ngomongnya sama kita bukan sama si itu gitu. Kalau saat ini Tuhan kita dengar firman ini, Tuhan berarti ngomongnya sama kita, bukan sama si itu yang non jauh di sana. Dengar firman, lakukan. Belajar untuk taat. Taat itu perlu dilatih, ya, dilatih dalam keseharian. Makanya Daud itu berani melawan Goliat itu dilatih dulu sama Tuhan. Segala, beruang, singa, ada tahapannya sampai akhirnya bisa siap menghadapi Goliat. Kita nggak akan pernah tahu ujian kapan datang sama kita, kan? Tapi kalau kita udah sering latihan, saat ujian yang tiba-tiba itu datang, kita siap menghadapinya. Yang penting lakukan dulu keseharian kita untuk membangun fondasi. Kita nggak tahu ujiannya kapan. Bisa di tengah jalan, ada yang bikin orang kesel. Bisa di kantor, ada yang bikin kesel. Bisa di pelayanan, bisa dimanapun. Di rumah. Bisa datang tiba-tiba. Tapi kalau fondasi kita kuat, kita akan punya kekuatan untuk memenangkan ujian itu.
Iman itu untuk didemonstrasikan, bukan dispekulasikan. Ya, 1, 2, 3, baca kalimat ini. 1, 2, 3. Kalau demonstrasi iman boleh, tapi spekulasi iman nggak boleh. Demonstrasi iman itu tuh ada dasarnya. Elia melawan 400 Nabi Baal, ada dasarnya. Dia sedang mendemonstrasikan iman itu. Ada dasarnya. Itu penyertaan Tuhan. Daud menghadapi Goliat bukan berspekulasi, tapi dia sedang mendemonstrasikan Tuhannya. Ada dasarnya. Nah, kita ada dalam posisi yang mana? Jangan-jangan selama ini kita berpikir saya mengikut Yesus, saya cinta Yesus. Begitu ujian datang, mulai ngabalius. Kita belajar untuk saat ini. Fokus kita bangun fondasi saja. Fokus kita bangunlah fondasinya. Masalah ujiannya kapan datang, itu urusannya Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan. Pengen tahu, benar gak kamu sayang sama Tuhan? Benar gak kamu benar-benar all out buat Tuhan? Ada waktunya. Bagian kita kerjakan dan fokuskan bangun fondasi itu. Kita akan satukan hati kita satu. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Yes, Lord. Yes, Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat pernah habis di hidupku. Di aku tetap setia. Bapa, biarlah pujian penyembahan ini Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa kami mau berjuang sampai akhirnya Tuhan. Sampai Engkau mendapati kami tetap setia. Sampai Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Sampai akhirnya Bapa. Kami berdoa buat setiap sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mendapati Tuhan. Kami tidak hanya ngomong Tuhan bagaimana kami mencintai Engkau, tapi Engkau bisa membuktikan, melihat itu dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami tetap setia sampai akhirnya mengiring Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya yakin dan percaya kita semuanya sudah dipuaskan melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman ya yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Yang pertama,
Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Evangelis Sandi Triasa. Dalam ibadah yang hari ini, Tuhan kiranya memberkati Bapak beserta keluarga. Selanjutnya, ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka, langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, dan yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dahulu pada sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube GIA Malayer yang sudah dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau setiap sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, dan yang melayani perjamuan kudus pada dalam ibadah 1 dan 2, dan yang ketiga dapat dilihat di layar LCD. Bagi jemaat yang mengikuti sakramen di rumah masing-masing dapat menggunakan biskuit, air teh, atau yang membutuhkan hosti dan anggur dapat meminta melalui sekretariat gereja di nomor WA yang tercantum di layar LCD. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom, diadakan setiap Sabtu pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Keempat, persekutuan doa pelayan akan diadakan pada hari Rabu ini, 24 November 2021, pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, dan linknya akan dibagikan di WA masing-masing seksi dan grup pelayanan. Kami mengundang seluruh pelayan mulai dari majelis pengurus, pop leader, pelayan ibadah, dan untuk hadir dalam persekutuan doa pelayanan ini. Kelima, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa-jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 19. Yang keenam, kami juga memberitahukan bahwa pendaftaran untuk baptisan air 2022 telah dibuka. Bagi Bapak Ibu, saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat mengisi formulir kelas katekisasi ke sekretariat gereja setelah ibadah selesai. Yang ketujuh, kami juga mengundang seluruh jemaat, khususnya anggota Komsel Pop, mulai usia remaja sampai Komsel usia emas, untuk mengikuti Komsel Gabungan 2021 yang akan diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 19. Mari jangan lewatkan acara ini untuk saling mengenal dan bertumbuh bersama. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang di pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih melalui Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Shopee Pay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu dapat scan QR code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Dan terakhir,
Nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu dapat keluar ruangan ini dengan tertib melalui pintu utama depan. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan, atau bersentuhan dengan asyir maupun sesama jemaat. Jemaat juga dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, demikianlah pengumuman hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Bapa Engkau terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa, atas kesempatan kami boleh menerima firman-Mu yang sungguh menyegarkan bagi kami dan menguatkan iman kami Bapa pada pagi hari ini. Pada saat ini kami juga bersati mendoakan untuk Bapak Evangelis Sandi Triasai, Bapak kiranya Engkau juga memberkati dalam pelayanannya dimanapun beliau melayani, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak kami juga bersati saat ini mendoakan juga bagi seluruh jemaat-Mu dalam keluarganya, Engkau yang memberkati kehidupannya Bapak, apapun juga yang mereka kerjakan, apapun juga yang mereka usahakan boleh berhasil Bapak. Kiranya Engkau juga memberikan perlindungan bagi keluarga jemaat-jemaat kami di gereja ini, jauhkan dari segala virus-virus penyakit ya Bapak. Ataupun juga yang ada yang sakit pada saat ini juga biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah mereka ya Bapa. Biarlah pemulihan datang daripada Engkau ya Bapa. Kami juga mendoakan juga bagi yang letih lesu, yang beban berat, biarlah Engkau yang memberikan kelepasan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam minggu-minggu mendatang, hari-hari mendatang ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin, amin.